Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk zodiak si Sagittarius di bulan Februari 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kamu ini bisa cocok, bisa enggak, dan energinya juga bisa kebolak-balik. Bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan, ya. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu pada saat ini, nggak usah dipaksain. So, buat kalian yang ingin lebih tepat dan lebih pasti untuk dibacain tentang asmara percintaan kamu secara pribadi, mau karir, keuangan, bisa konsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa lihat di bawah deskripsi judul, sudah aku tulis di situ syarat-syaratnya seperti apa, dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, Sagittarius. Di bottom of the deck seperti biasa ada 5 of Pentacles, 5 of Wands, terus ada Eight of Cups. Ya, 3 elemen. So, ini ada 5 dan 5. Energi dari ada pro dan kontra, ada problem, di mana problemnya itu soal finansial. Ya, bisa jadi ini sebuah hubungan yang tidak didasari oleh keuntungan dari sebuah materi, atau mungkin nasib kalian berdua yang tidak didasari dengan keberlimpahan soal keuangan atau pekerjaan gitu. Dan yang memberatkan kalian berdua adalah soal kesiapan dari finansial itu sendiri, atau soal kerjaan. Mungkin pasangan kamu yang punya kekurangan keuangan, atau kondisi kamu yang saat ini punya masalah soal finansial atau pekerjaan. Jadi intinya di sini kalian berdua ada meributkan, ada sebuah problem di mana kayak meributkan soal uang atau soal pekerjaan, di mana kamu merasa kayak mungkin kamu ngerasa nggak terima, mungkin dianya tidak merasa siap dengan finansial yang dia punya, karena dia punya kekurangan segala macam dari segi keuangan ataupun pekerjaannya. Jadi dia menutup diri sama kamu, atau malah membiarkan kamu untuk bersama orang lain, atau malah dia melepaskan kamu begitu aja. Tapi kamu merasa kayak, ya walaupun gak punya uang atau gak punya pekerjaan saat ini, tapi kan kita masih bertahan gitu. Tapi menurut dia di sini, kalau dari bottom of the deck, dia lebih tidak mau memaksakan kehendak untuk mempertahankan kamu, karena dia juga ngerasa dia punya target gitu, nggak melulu soal kamu. Banyak yang harus dia kejar, banyak yang harus dia raih, sehingga dia berani untuk melepaskan kamu, karena menurut dia kalau terlalu memaksakan kamu tapi dianya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang lebih pasti buat kamu, percuma gitu Sagittarius. Jadi mungkin entah kamunya atau dianya yang pergi, meninggalkan koneksi kalian, meninggalkan hubungan, yang dimana kamu atau dia yang merasa tidak terima dengan segalanya karena ketidaksiapan soal finansial atau pekerjaan yang saat ini lagi menurun atau lagi dalam kondisi tidak baik soal keuangan gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini juga selama ini take and give yang kamu rasa, kamu sudah berusaha untuk ngebantu dia, atau mungkin kayak mungkin kamu atau dianya yang sering ngebantu kamu, atau kamu yang sering ngebantu dia. Tapi tetap aja namanya orang merasa insecure, gak mungkin dia terus-terusan untuk kayak bertumpu sama kamu, atau kamu yang bertumpu sama dia, sehingga
Di sini ada Five of Swords. Mungkin pasangan kamu juga ngerasa kayak gue juga nggak mau membebani orang lain, atau kayak gue punya masalah sendiri atau punya problem soal keuangan sendiri, gue tidak mau untuk melibatkan orang lain dalam kondisi mungkin keuangannya atau pekerjaannya, yang dimana dia ingin memikirkan itu dan menyelesaikannya sendiri tanpa harus ikut campur oleh orang lain gitu. Tapi masalahnya yang buat kamu tidak terima adalah kamu ditinggalkan itu karena kekurangan finansialnya dia, atau masalah dia terhadap keuangan ataupun soal pekerjaannya dia gitu. Kamu merasa tidak terima, mungkin kamu ditinggalkan begitu aja, atau mungkin koneksi kalian di-cut begitu saja sama dia, atau kamu yang meng-cut itu, atau kamu yang meninggalkan dia, karena ini energi bisa kebolak-balik ya. Kayak kamu merasa dia menegaskan bahwasanya kayaknya aku harus pergi gitu. Kayaknya ini udah gak bisa lagi untuk diterusin. Tapi kamu masih belum bisa move on. Kamu belum bisa membuka hati untuk orang lain. Kamu ingin mencoba. Di sini ada the Fool. Segalanya sudah waktu yang baru, tahun yang baru, bulan yang baru. Harusnya kamu bisa memulai segala sesuatu yang baru, tapi hati kamu masih kepikiran sama orang ini. Ada the Chariot. Hati kamu masih bilang kalau ini bisa bertahan lagi, atau kamu masih bilang kalau kalian masih bisa saling membantu satu sama lain. Tapi buat dia tidak mau membebani kamu. Dia tidak mau bertumpu kepada kamu, sehingga dia merasa lebih baik aku melepaskan kamu, karena kalau dia bertahan pun sama kamu, belum tentu dia bisa menjanjikan hal yang lebih serius. Misalnya kalian belum menikah, kemungkinan dia juga belum bisa menjanjikan untuk menikahi kamu. Atau kayak misalnya kalian sudah menikah, di saat kalian berumah tangga dia memiliki masalah soal ekonomi, mungkin dia dipecat atau tidak punya pekerjaan. Nah, di saat itulah dia ngerasa kayak dia tidak bisa memberi nafkah kepada kamu, dan akhirnya membuat dia jadi mungkin gampang emosional, gampang tersinggung, gampang sensi. Dan terkadang komunikasi kalian ya mungkin ada yang diblok, ada yang tidak berkomunikasi sama sekali ya. Mungkin dia ngediamin kamu, lama-lama dia menjauh sendiri, atau memang dia yang ngomong bahwasanya hubungan ini tidak bisa dilanjutin lagi gitu. Tapi kalau orang yang berumah tangga, posisinya kalau kalian sudah menikah, ini soal keuangan yang dimana kalian punya kesulitan soal materi ya. Soal materi, mungkin ada cicilan atau kreditan yang harus dia bayar, atau ada tanggung jawab yang harus dia lakukan ya, yang harus dia tanggung jawabin. Dan kamu juga bingung bagaimana untuk ngebantu pasangan kamu, sedangkan kamu juga punya kekurangan materi gitu loh. Kamu pengen ngebantu pasangan kamu atau suami kamu atau istri kamu, tapi kamu juga posisinya keuangannya juga menipis, atau kamu tidak bisa membantu dia terlalu besar gitu. Jadi itu juga yang membebani kalian berdua, sehingga kayak membingungkan aja ini hubungan ya. Hubungan yang lagi punya kesusahan soal keuangan atau pekerjaan, dan terkadang itu yang jadi problemnya kalian. Biasanya ini ya, kalau soal keuangan sih biasa ya, wajar, apalagi dalam keadaan yang seperti ini. Jadi ya harus bisa saling mengerti dan paham lah. Solusi yang pertama adalah saling mengerti. Jadi jangan karena yang satu lagi minus-minusnya, yang satu menuntut banyak hal. Harus bisa saling membantu. Di sini ada Six of Pentacles. Kalau bisa saling tolong menolong ya kenapa tidak gitu. Tapi masalahnya mungkin kalau misalnya kalian belum menikah, pasangan kamu tidak mau membebanin kamu, atau tidak mau membebanin atau kamu tidak mau membebanin dia dengan segala kebutuhannya kamu atau kebutuhannya dia. Dia tidak mau meminta tolong gitu loh. Karena ya pasti ada rasa malu juga untuk meminta atau meminjam uang kamu segala macam gitu.
yang artinya pasangan kamu atau kamunya lagi posisi minus, posisi stres karena banyak cicilan atau banyak hal yang harus dia tanggung jawabi, sehingga mungkin dia diemin kamu atau perlahan-lahan kayak mundur. Atau juga di bulan Februari ini ya menyelesaikan hubungan kalian karena dia merasa belum bisa kayak menjanjikan kapan kalian untuk bisa benar-benar menikah gitu, karena dia juga belum ngerasa pasti soal karir dan kerjaan yang penghasilannya bagus. Kita lihat bagaimana Sagittarius bulan Februari 2021. It is safe for you to love. Sebenarnya hubungan ini baik-baik saja, cuman ya kembali lagi masalah soal bagaimana cara kalian berdua untuk menangani ini, untuk saling mengerti dan bekerja sama satu sama lain. Dan di sini ada let go of control issue. Kalian harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan dua-duanya harus bekerja sama. Makanya aku bilang di sini kalau bisa kamu menolong atau saling membantu ya coba untuk menolong dia lah gitu. Tapi masalahnya adalah kalian di sini tetap saling masih sangat saling mencintai. Kalau aku bilang soal rasa jangan ditanya karena rasa itu masih besar dan masih sangat-sangat belum ingin melepaskan kok. Tapi kayak kondisi aja yang membuat salah satunya kayak merasa insecure dalam posisi yang seperti ini gitu loh. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.